Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Purdi Proboningrat, 2 Muhammad Sultan Nabil, saya sendiri Saidul Mazizi, Salahuddin Alif Dimashki, dan yang terakhir Sarna Letrin Wembrau. Yang pertama, latar belakang. Otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah sangat berkaitan erat dengan asas desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, asas desentralisasi maupun otonomi daerah adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera, agar setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, dan wajar. Oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal ini di bidang pelayanan masyarakat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka di daerah telah dibangkitkan oleh euforia otonomi daerah karena adanya perubahan-perubahan hampir ke seluruh tatanan pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah itu sendiri. Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menurut pandangan masyarakat dan para pejabat pemerintahan di tingkat daerah merupakan arus balik kekuasaan dan kewenangan yang selama ini bersifat sentralisasi, yang hanya memikirkan kepentingan pemerintahan pusat saja, sedangkan daerah merasa kurang diperhatikan. Otonomi daerah adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian, otonomi daerah adalah merupakan kebijaksanaan yang sangat sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan definisi daerah otonom adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah aspek demokrasi. Istilah demokrasi yang diturunkan dari bahasa Yunani, demos kratos, berarti rakyat berkuasa, dimaksudkan untuk menunjukkan suatu pemerintahan di mana rakyat memegang peranan yang menentukan. Demokrasi semula dilaksanakan oleh negara Athena sebagai suatu sistem pemerintahan. Demokrasi tidaklah hanya dipandang dari aspek kehendak rakyat dan sumber serta bertujuan demi kebaikan bersama. Menurut Schumpeter, demokrasi harus dimaknai dari sudut prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh dukungan berupa suara rakyat. Aspek demokrasi Pancasila, yang pertama aspek material, yang kedua aspek formal, yang ketiga aspek normatif, yang keempat aspek optatif, yang kelima aspek organisasi, yang keenam aspek kejiwaan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang pertama persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kedua keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, yang keempat mewujudkan rasa keadilan sosial, yang kelima pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, yang keenam mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, yang ketujuh menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Asas sentralisasi memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Ciri-ciri dari asas ini sangat mencolok, yaitu pemusatan kekuasaan di pusat yang mengurusnya adalah pemerintahan pusat. Contoh sistem sentralisasi.
Tentara Nasional Indonesia mengamankan NKRI dari 3 titik pusat yaitu darat, udara, dan laut. Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan fiskal, yang selanjutnya memelihara keutuhan negara, kesatuan atau integrasi nasional. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Tujuan penyelenggaraan desentralisasi. Pada dasarnya, tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, wahana pendidikan politik masyarakat di daerah. Contohnya adalah contoh dari asas desentralisasi, Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan di daerah. Kemudian hubungan pusat dan daerah. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Hubungan kekuasaan dan kepemimpinan dapat diibaratkan seperti gula dengan manisnya tak terpisahkan, atau bisa juga diibaratkan seperti gula dan semut, di mana ada gula, di situ ada semut. Seseorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang dapat mengelola kekuasaannya, sehingga pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Kemudian, menjadi pemimpin yang berhasil tidak hanya dengan menggunakan aspek yang semata-mata saja, melainkan keberhasilan tersebut berasal dari perpaduan antara sikap, sifat, serta kekuasaan dan pengaruh yang dapat saling menentukan, sesuai dengan situasi yang mendukungnya. Karena kekuasaan dan pengaruh dapat menjadi energi pendorong atau daya dorong seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku para bawahannya untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menjadi pemimpin yang efektif dan berhasil juga harus dapat menggunakan salah satu yang dominan dari lima jenis power kekuasaan, yaitu legitimate power, coercive power, expert power, reward power, dan referent power. Dengan begitu, pemimpin akan dapat mengatur para bawahannya dengan baik. Urusan pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah ini pada hakikatnya adalah komplementer atau pelengkap dari pemerintahan kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara horizontal, pembagian kekuasaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam penyelenggara negara antara organ yang membuat undang-undang, peraturan perundang-undangan dan lainnya atau legislatif, organ yang melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan organ yang menjadi pengawas kesesuaian antara undang-undang terhadap konstitusi dan pengawas dalam pelaksanaan undang-undang. Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah konsensus untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan desentralisasi disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan sebagai Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya.
Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik. Dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya, pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, kualifikasi, mentalitas, dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.